Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Gali, perwakilan dari kelompok 4. Di sini kelompok kami akan sedikit menjelaskan terkait materi e-commerce, terkait mata kuliah sistem penunjang keputusan. Yang pertama ada di sini saya ditemani oleh teman-teman saya, ada Rizky Octavianus dengan NIM 038 serta Muhammad Zaki Rofi dengan NIM 084. Baik, next. Baik, untuk pendahuluan terkait pengertian dari e-commerce itu sendiri merupakan segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Istilah e-commerce digunakan untuk mendeskripsikan semua transaksi yang memakai media elektronik. Penerapan elektronik e-commerce bermula di awal tahun 70-an dengan adanya inovasi semacam electronic fund transfer atau EFT. Saat itu masih terbatas pada beberapa perusahaan dan lembaga keuangan saja, lalu muncul Electronic Data Interchange atau EDI yang tidak hanya melakukan transaksi keuangan serta memperbesar perusahaan. Next ada contoh cara kerjanya ketika Anda membeli baju lebaran dengan menggeserkan kartu kredit Anda pada hakikatnya itu merupakan salah satu realisasi dari e-commerce dalam kehidupan kita sehari-hari. Anda mengambil uang dari mesin ATM juga bisa disebut e-commerce, dan yang lebih canggih lagi, Anda membeli buku dari situs Amazon.com, mengisi form pembelian, memasukkan nomor kartu kredit Anda, dan mengklik tombol submit atau buy dari internet adalah e-commerce. Di sini ada 3 fase inovasi e-commerce dari e-commerce itu sendiri. Yang pertama ada adaptation atau penghematan biaya semata, expansion, penghematan biaya yang besar dan peningkatan performansi, serta ada transformation mempunyai nilai tambahan baru. Di sini ada ruang lingkup e-commerce. Yang pertama ada business to business atau B2B, aplikasi e-commerce B2B yang melibatkan katalog elektronik, pertukaran, dan pangsa pasar pelelangan yang menggunakan website dan portal internet, intranet, dan extranet untuk menyatukan pembeli dan penjual. Banyak portal e-commerce B2B dibangun untuk dioperasikan untuk berbagai industri oleh perusahaan pihak ketiga marker yang disebut intermediaries, yang mana boleh mewakili konsorsium dari perusahaan utama. E-commerce B2B juga meliputi aplikasi seperti pertukaran data elektronik, yang mana secara otomatis melakukan pertukaran dokumen bisnis di internet. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Rizky. Silakan, Mas. Oke, baik. Terima kasih, Mas Galih. Selanjutnya kita masuk ke business to consumer ya, B2C. Khususnya bisnis yang menjual produk dan jasa ke konsumen pada website e-commerce yang menyediakan halaman web yang menarik, katalog multimedia, proses pemesanan yang interaktif, sistem pembayaran elektronik yang aman, dan dukungan customer secara online. Lalu ada consumer to consumer, C2C ya. Ini ada lelang auction contohnya. Sekarang kita masuk ke peluang dan kendala pemanfaatan e-commerce. Ada 4 elemen visi e-commerce, yaitu pasar baru atau new market, produk dan pelayanan baru, proses-proses bisnis baru, extended enterprise. Permasalahan e-commerce itu ada pada keamanan ya, security atau fraud. Banyaknya standar, kesiapan institusi keuangan, bank, e-payment, selanjutnya ada regulasi atau hukum. Itu mencakup bagaimana status dari digital signature, penggunaan teknologi kriptografi, cyber money, aplikasi gambling, pornografi, atau haki. Next. Sekarang ada autentikasi subjek hukum yang membuat transaksi melalui internet. Yang pertama, autentikasi subjek hukum yang membuat transaksi melalui internet. Kedua, saat perjanjian berlaku dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Tiga, objek transaksi yang diperjualbelikan. Empat, mekanisme peralihan hak. Lima, hubungan hukum dan pertanggungjawaban para pihak yang terlibat dalam transaksi, baik penjual, pembeli, maupun para pendukung seperti perbankan, internet service provider atau ISP, dan lain-lain. 6. Legalitas dokumen catatan elektronik serta tanda tangan digital sebagai alat bukti. 7. Mekanisme penyelesaian sengketa, dan yang terakhir pilihan hukum dan forum peradilan yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa.
Praktisi teknologi informasi atau TI, Roy Suryo pernah menyebutkan sejumlah warnet atau warung internet di Yogyakarta menyediakan sejumlah nomor kartu kredit yang dapat dipergunakan para pelanggannya. Dalam hal ini tidak dicantumkannya pilihan hukum dalam perjanjian e-commerce-nya. Ada beberapa teori yang berkembang untuk menentukan hukum mana yang digunakan atau yang berlaku. Di antaranya mailbox teori atau teori kotak pos. Dalam hal transaksi e-commerce, maka hukum yang berlaku adalah hukum di mana pembeli mengirimkan pesanan melalui komputernya. Untuk ini diperlukan konfirmasi dari penjual. Jadi perjanjian atau kontrak terjadi pada saat jawaban yang berisikan penerimaan tawaran tersebut dimasukkan ke dalam kotak pos atau mailbox. Oke, selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh Muhammad Zaki Rofi. Baik, terima kasih kepada Saudara Rizky Octavianus. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai acceptance theory atau teori penerimaan, di mana hukum yang berlaku adalah hukum di mana pesan dari pihak yang menerima tawaran tersebut disampaikan. Jadi hukumnya si penjual. Yang kedua adalah proper law of contract. Hukum yang berlaku adalah hukum yang paling sering dipergunakan pada saat pembuatan perjanjian. Misalnya, bahasa yang dipakai adalah bahasa Indonesia. Kemudian mata uang yang dipakai dalam transaksinya yaitu berupa rupiah dan arbitrase yang dipakai menggunakan bani. Maka yang menjadi pilihan hukumnya adalah hukum Indonesia. Selanjutnya ialah the most characteristic connection. Hukum yang dipakai adalah hukum pihak yang paling banyak melakukan prestasi. Selanjutnya adalah topik persoalan mengenai akses pasar. Kerangka persaingan sempurna atau perfect competition yang selama ini hanya merupakan hiasan pada teori ekonomi, maka maupun ekonomi makro maupun mikro akan dengan mudah menjadi kenyataan. Ada sebuah perusahaan yang sedang menakut-nakuti dunia jika mereka bersepakat untuk memasyarakatkan dan mengimplementasikan electronic commerce atau e-commerce. Perusahaan ini mengatakan bahwa dirinya akan menunggu sampai dunia sudah sedemikian tergantung pada electronic commerce sebelum yang bersangkutan mengeluarkan produknya. Produk tersebut adalah peluncuran sebuah situs semacam yahoo.com atau altavista.com yang berfungsi sebagai mesin pencari informasi atau search engine. Selanjutnya ialah strategi perdagangan melalui jaringan elektronik. Yang pertama adalah sistem antar organisasi atau interorganisational system atau IOS. Adalah suatu kombinasi perusahaan yang terkait sehingga berfungsi sebagai suatu sistem tunggal yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Perusahaan yang membentuk iOS disebut mitra dagang atau mitra bisnis. Selanjutnya ialah sistem EDI atau Electronic Data Interchange, adalah pertukaran dokumen bisnis secara elektronik antar organisasi, antar aplikasi, antar komputer dengan menggunakan format standarnya. Yang selanjutnya ialah format standar yang telah umum dipakai antara lain yaitu UN atau EDI, FACI, ANSI, X12, dan XML. Baik, mungkin demikian presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada Saudara Gali. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Mas. Mungkin cukup itu saja presentasi dari kelompok 4 terkait kurang-kurangnya. Kami mohon maaf, kami akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.